Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan. Dalam menghadapi ujian hidup, apakah kita harus bersikap bersyukur dahulu baru bersabar, atau bersabar dengan rasa syukur? Tergantung yang kita terima apa. Kalau yang kita terima dari Allah adalah nikmat, tentu kita bersyukur. Kalau yang kita terima dari Allah adalah musibah, tentu kita bersabar. Dan sudah lewat hadisnya ya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, kata Nabi. Keadaan seorang mukmin itu selalu baik. Miskin baik, kaya baik. Dengan syarat miskin bersabar, kaya bersyukur. Sakit bersabar, sehat bersyukur. Dan begitu terus. Apa yang membuat Rasulullah mengangkat Zaid sebagai anaknya? Ya tentu karena saking sayangnya kepada Zaid. Dan sekali lagi, sebelum turun ayat tadi, setelah turun kata-kata Zaid bin Muhammad hilang, kembali menjadi Zaid bin Harithah. Jika anak sakit, apakah itu ujian bagi orang tuanya? Jelaskan. Mungkin bagi si anak ya biasa-biasa aja, paling nangis ya. Ternyata dia menderita kanker yang luar biasa, kan yang sedih orang tuanya. Anaknya mungkin ya namanya masih bayi ya, atau TK ya. Justru itu ujian berat bagi orang tuanya. Apakah kalau sudah Allah beri hukuman di dunia, tetap diberi balasan juga di akhirat? Tergantung dia terima atau tidak. Ketika dia terima, sabar, dicambuk, direjam, dikisos, maka insya Allah kan ketika wanita itu direjam, setelah berzina direjam, lalu disolati oleh Nabi, ya Rasul, tusalli alaiha wa qad sanat. Ya Rasul, engkau salati dia padahal dia telah berzina. Dijawab oleh Nabi, laqad tabat taubatan, sungguh dia telah bertaubat dengan satu taubat yang seandainya taubat dia dibagi untuk 70 penduduk Madinah cukup. Itu kan luar biasa, diampuni dosanya. Wa fi riwayatin, Nabi mengatakan, seandainya para pemungut pajak itu bertaubat seperti taubatnya wanita ini, maka Allah akan ampuni dosa. Berarti Nabi menyuruh para pemungut pajak untuk bertaubat. Saya masih bekerja di tempat riba, mohon nasihat. Keluar, ya tentu butuh proses masalah teknis ya. Kita terutama antum tidak boleh ragu dengan sabda Nabi, man taraka syai'an lillah awwadallahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ditinggalkan gaji besar puluhan juta itu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik, jauh lebih besar. Ya tentu ada ujian dulu, mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, hidup penuh kemiskinan, pindah-pindah kontrakan, bagian dari ujian. Nanti kita yakin Allah akan ganti yang jauh lebih baik.
cacat fisik, ya jelas ini sakit yang tidak sembuh, ya kan? Kalau pusing kan bisa sembuh, kalau sakit perut bisa sembuh, kalau jalannya tertatih-tatih bisa sembuh. Nah, ini kakinya cuma satu atau lumpuh dua-duanya nggak bisa sembuh. Nah, ini lebih-lebih lagi. Harus sabar, harus. Dan jika dia sabar, insya Allah akan mendapatkan keutamaan yang besar. Ya. Namanya sakit itu kan tidak normal, bukan karena ada bakteri, ada virus. Ya misalnya bakteri jutaan di diri kita, virus, tapi nggak kenapa-napa, ya bukan sakit teman. Ya kita tahu kan, di perut kita kan ada bakteri juga, tapi nggak apa-apa, justru malah bermanfaat. Apa disebut sakit? Tidak. Jadi sakit itu sesuatu yang tidak normal. Yang dengan tidak normal itu akan terjadi kekurangan-kekurangan. Disitulah kita harus sabar. Bagaimana menceritakan musibah kepada orang lain? Apakah termasuk tidak sabar? Tergantung isi ceritanya apa. Kalau isi ceritanya supaya ada jalan keluar barangkali, insya Allah boleh. Kalau sekedar mengeluh, mengaku, apalagi ada kalimat saya salah apa, saya dosa apa, perasaan orang sholat saya sholat, orang puasa saya puasa, kok orang-orang enak-enak saja, saya ditimpa musibah seperti ini. Nah, itu tidak sabar namanya, kan tidak terima dengan takdir. Ya. Bagaimana kalau kita tidak sabar, setelah itu kita teringat lalu berubah menjadi sabar? Ya seperti waktu itu. Sabar boleh telat apa tidak? Sabar boleh telat apa tidak? Tidak boleh. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu harus ketika tertimpa musibah pertama kali. Jadi pertama kali kita mendengar anak kita satu-satunya meninggal, detik itu sudah langsung sabar. Tidak boleh guling-guling dulu, nyakar-nyakar pipi dulu. 2 jam kemudian sabar. Nah, berarti selama 2 jam dosa. Sabar tidak boleh telat. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Ya tentu lebih baik telat daripada tidak. Ya. Kalau sabar itu boleh telat, mungkin semua orang sabar. Ya. Ketika tertimpa pertama kali, dia luar biasa, malah sampai mencaci maki takdir. Tapi setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dengan sendirinya hilang, berubah perasaannya. Ya. Jadi sekali lagi, sabar tidak boleh telat. Wallahu a'lam. Nah, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.